Shalom teman-teman semuanya. Shalom. Haleluya. Pada hari ini kita kembali untuk memuji muliakan Tuhan. Amin. Sebelum itu kita terlebih dahulu untuk berdoa. Ya Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus buat hari yang luar biasa ini Tuhan Yesus. Kami telah kembali Bapa berkumpul di rumah-Mu ini Tuhan Yesus untuk mengadakan ibadah kami Bapa. Biarlah Tuhan ibadah ini boleh sampai kepada telinga Tuhan dan nama-Mu disenangkan Tuhan Yesus. Berkati ibadah ini Bapa mulai dari awal pertengahan hingga akhir. Biarlah malaikat-malaikat-Mu Tuhan berjaga-jaga dalam setiap sudut ruangan ini Tuhan Yesus. Dan juga Tuhan Yesus kami berdoa untuk teman-teman kami yang belum hadir pada hari ini Tuhan, dimanapun mereka berada. Biarlah Tuhan yang menuntun mereka Tuhan Yesus, memanggil mereka untuk kembali beribadah di rumah ini dengan sukacita Tuhan Yesus. Ini kami Tuhan Yesus, kami siap memuji muliakan Engkau. Haleluya. Amin. Siap memuji Tuhan, amin. Yang siap memuji Tuhan saya undang untuk bangkit berdiri. Kita mau terbang bersama Tuhan, amin. Kita katakan firman-Mu Tuhan, berita bagi kakiku, janji-Mu terang bagi jalan-jalanku, kebenaran-Mu menuntunku setiap hari, ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru, ku kan terbang bersama Tuhan. Sama-sama kita katakan, ku kan terbang tinggi di awan bersamamu
kalau mau luar biasa lagi kita harus bertepuk tangan sambil melompat, amin. Haleluya. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji, semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Lagi, biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji, semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Lambaikan tangan. Shalalalalala. Aku cinta Yesus. Shalalalalala. Yesus cinta saya. Shalalalalala. Saya cinta Yesus. Shalalalalala. Yesus cinta saya. Semua yang dicinta sorakan haleluya. Haleluya. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji, semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Biar bumi akan Jemaat Tuhan, mana suaranya? Amin. Tak pernah ingkar janji, semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Shalalalalala. Saya cinta Yesus. Shalalalalala. Yesus cinta saya. Shalalalalala. Shalalalalala. Yesus cinta saya. Shalalala. Ini iman kami Tuhan. Yesus cinta saya. Boleh kita bikin gerakan, amin. Shalalala. Lagi. Lagi, boleh kita katakan kamu cinta Yesus, amin. Kita tunjuk teman kita, amin. Haleluya. Shalalalalala. Kamu cinta Yesus. Shalalalalala. Yesus cinta kamu. Lagi. Shalalalalala. Kamu cinta Yesus. Shalalalalala. Yesus cinta kamu. Saya. Shalalalalala.
Sorakan haleluya. Katakan sama yang di sampingnya, kamu dicinta Tuhan. Haleluya. Silakan duduk teman-teman semuanya. Sebentar kita akan memasuki hadirat Tuhan. Kita akan mendengarkan firman-Nya. Sebelum itu kita mau menyembah Dia terlebih dahulu. Mari kita buka hati kita. Ya Bapa surga, terima kasih Tuhan Yesus buat kesempatan hari ini Tuhan. Kami boleh kembali datang duduk diam di kaki-Mu Tuhan Yesus. Menyembah Engkau. Dalam Tuhan, setiap kerinduan kami boleh diisi dengan hadirat-Mu Tuhan Yesus. Hujani kami dengan firman-Mu, hadirat-Mu, agar kami Tuhan Yesus boleh bertumbuh, boleh semakin luar biasa di dalam Engkau Tuhan. Karena kami tahu Tuhan Yesus, Engkau adalah Allah yang penuh kasih. Engkau adalah Allah yang luar biasa dalam hidup kami Tuhan Yesus. Kami tahu Tuhan Yesus, kami tidak ada apa-apanya dibanding Engkau. Ini kami Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Anugerah-Mu kepadaku tak pernah berubah, tak pernah dalam hatiku. Tercengangku dibuat-Mu, ku kagum padamu. Tak ada hal di hidupku yang luput dari-Mu. Kau mudah, Kau mulia, tiada seperti-Mu. Ku ingin hidupku menyenangkan-Mu. Kau terawal dan terakhir, seluruh bintang pun bersinar. Mengasihiku, pelukis hidupku. Yes Tuhan, di setiap nafas kami, ku sembah, tiada seperti-Mu. Ku ingin hidupku menyenangkan-Mu. Segala puji, segenap hatiku menyembah. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Segala puji, yes Tuhan Yesus, segenap hatiku menyembah-Mu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup bagi-Mu. Kau terawal dan terakhir, pencipta segalanya. Seluruh bintang pun bersinar oleh ucapan-Mu. Ada hal di nyembah-Mu selalu puji, ku sembah, tiada seperti-Mu. Ku
hadapan-Mu. Mari jemaat Tuhan saja kata segala puji, segala hormat, segenap hati kami Tuhan. Terimalah segenap hidupku. Sebagai persembahan yang hidup Tuhan, ini kami Tuhan Yesus. Segala segenap hatiku menyembah-Mu, terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Segala puji, segala hormat,
anugerah-Mu besar kepadaku, kepada kami Tuhan, dan tak akan pernah berubah Tuhan Yesus. Perbuatan-Mu terlukis dalam hidup kami Tuhan Yesus. Oleh sebab itu Tuhan, kami memuji Engkau, kami menaikkan setiap pujian kami. Mari jemaat Tuhan yang rindu menyembah Tuhan, angkat suaramu. Ini kesempatan kita untuk menjalani hidup kita, ini kesempatan kita untuk memuji Tuhan. Jangan sampai ada yang tertinggal. Naikkan pujianmu. Yes, Tuhan merindukan suaramu, Tuhan merindukan pujianmu dalam hidup. Yes, haleluya, haleluya, mari sembah Dia, haleluya Tuhan. Haleluya, kami undang hadirat-Mu Roh Kudus. Kami undang Roh-Mu menyala di dalam hidup kami, menyala di dalam hati kami. Biarlah hidup kami dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Biarlah hidup kami dipenuhi dengan hati yang tulus, hati yang bersih menyembah Engkau Tuhan Yesus. Sebab kami ingin rindu, sebab kami rindu untuk menjadi penyembah-Mu, menyembah Engkau dengan benar Tuhan Yesus. Seumur hidup kami Tuhan, sepanjang hidup kami Tuhan, hanya menyembah Engkau. Sebab Engkau adalah Allah yang layak kami puji, kami sembah, kami agungkan dalam hidup kami Tuhan Yesus. Mari setiap kita dengan lembut kita katakan, oh praise the name of the Lord our God. Yes. Amen. For endless days we will sing your praise, oh Lord, oh Lord. Dengan segenap iman kita katakan, oh praise the
panggil Bapak Ibu Saudaraku. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise. Oh Lord, our God. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise. Oh Lord, our God. Oh, praise the name of the Lord our God. Yes, amen. Forevermore, we will sing your praise. Kami undang hambanya, oh Lord our God. Oh Lord, our God. Oh Lord, our God. Terima kasih ya Bapa. Tuhan, hanya Engkau yang kami cinta, hanya Engkau yang kami sembah. Sebab hanya Engkau yang layak ya Bapa. Hari ini kami datang kembali di tempat ini ya Bapa. Pastikan setiap kami yang hadir ya Bapa dengan hati yang haus dan lapar akan Engkau. Kami datang bukan karena rutinitas ya Bapa, karena kami merindukan Engkau. Berkata-katalah, berkuasalah di tempat ini ya Bapak. Kami percaya Roh Kudus ada di tempat ini. Biar setiap kami yang hadir pada malam hari ini belajar apa yang menjadi isi hatimu ya Bapak. Kami serahkan segalanya di dalam tangan-Mu. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Shalom. Halo. Silakan duduk. Jadi hari ini saya akan bahas tentang antusias. Teman-teman tahu arti kata antusias? Jadi sebelum kita masuk lebih dalam, kita mulai lebih dalam, saya ingin bagikan sedikit pengetahuan. Dan kita sama-sama belajar sedikit bahasa Inggris ya. Jadi kata antusias ini di bahasa Inggrisnya adalah enthusiasm. Nah, pas saya cari arti kata enthusiasm ini, selalu mendeskripsikan tentang orang yang punya high energy, orang yang semangat, orang yang playful. Jadi, kalau kita lihat kata enthusiasm ini, dia sebenarnya berasal dari kata Yunani. Boleh next? Nah, dia dari kata Yunani yang namanya Theos. Nah, N-nya itu adalah di dalam. Theos itu adalah Tuhan. Nah, kalau kita search lebih dalam lagi, kata entheos ini akan dikatakan possession by God. Arti kata possession by God itu adalah orang-orang yang dimiliki Tuhan. Nah, sekarang kita bisa agak relate ya. Ketika hidup kita, ketika di dalam kehidupan kita ada Tuhan, maka kita akan menjadi orang-orang yang antusias, orang-orang yang semangat. Nah, di lain sisi ada satu kata lagi, artinya hampir sama, artinya bisa dibilang sama sih, cuman maknanya itu berbeda sama enthusiasm ini. Boleh next? Yaitu excitement. Nah, bedanya di mana? Tadi enthusiasm, kita bilang N-nya itu adalah di dalam. Excitement itu, X-nya itu dari luar.
pengaruh dari luar, semangat yang dipengaruhi dari luar. Contoh, misalnya kita sudah membeli tiket untuk nonton sebuah konser. Sepanjang sudah mendekati hari H, sepanjang konser mungkin 2-3 jam itu kita akan merasa semangat. Mungkin kita bisa sampai prepare hairdo kita mau gimana, makeup kita mau gimana, baju kita harus gimana. Nah, sewaktu 2-3 jam itu, sewaktu konsernya berlanjut, kita akan semangat. Tetapi ketika beberapa hari kemudian, mungkin 1-2 minggu kemudian, semangat itu udah hilang. Nah, itu yang kita namakan excitement. Kalau misalnya kita bilang antusias, enthusiasm, misalnya hari ini ketika memuji Tuhan, saya bisa lompat-lompat. Ketika lagu worship, saya bisa angkat tangan, bisa meneteskan air mata. 5 tahun, 10 tahun kemudian, saya akan gitu. Kenapa? Karena di dalam kita ada Tuhan. Akan tetap punya respon yang sama sampai akhir hayat kita. Karena antusias itu, kita tahu ada Tuhan di dalam kita, di mana membuat kita melakukan sesuatu, melakukan apapun itu penuh dengan gairah, penuh dengan semangat. Jadi malam hari ini saya mau kupas beberapa ayat di mana dalam Alkitab itu sebut tentang antusias. Mari kita lihat sama-sama 1 Korintus 15 ayat 58. Boleh next? Saya bacakan ya, demikian firman Tuhan. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payamu tidak sia-sia. Mungkin teman-teman tanya, ayat ini relate-nya kemana gitu sama antusias. Kita lihat versi bahasa Inggrisnya. Katanya gitu, my dear brothers and sisters, be strong and immovable. Always work enthusiastically for the Lord, for you know that nothing you do for the Lord is ever useless. Katanya apa? Always work enthusiastically. Artinya apa? Lakukan segala sesuatu untuk Tuhan dengan antusias, dengan semangat. Lanjutnya apa katanya? For you know that nothing you do for the Lord is ever useless. Tidak ada sekecil apapun yang engkau berbuat untuk Tuhan itu sia-sia. Nah, selanjutnya kita bisa lihat di Roma 12 ayat 11. Boleh next? Kita lihat di versi BIMK ya teman-teman. Jadi ini versi yang lebih sederhana. Demikian firman Tuhan, bekerjalah dengan rajin, jangan malas, bekerjalah untuk Tuhan dengan semangat dari Roh Allah. Jadi dikatakan di sini, bekerjalah untuk Tuhan dengan semangat. Jadi ini adalah beberapa ayat di firman Tuhan yang bahas tentang antusias, semangat. Nah, dengan tema antusias ini, saya mau bagikan 3 poin. Yang pertama adalah, boleh next, antusias itu dari Tuhan. Seperti dari awal tadi kita bahas, orang yang mempunyai Tuhan di dalam kehidupannya, orang itu pasti akan semangat. Kalau kita ngaku kita adalah anak Tuhan, maka kita harus lebih semangat dari orang-orang yang di luar sana. Kenapa? Karena kita anak Tuhan, berarti apa? Ada Tuhan di dalam kita. Ada semangat di dalam kita yang bisa kita tuangkan, yang bisa kita keluarkan untuk menjadi dampak di gereja kita. Berdampak di tempat kerja kita, berdampak di dalam keluarga kita. Karena anak-anak Tuhan fungsinya apa? Kita ada untuk jadi terang dan garam. Nah, kalau kita seperti kalau misalnya kita di FA atau misalnya kita lagi kumpul sama teman-teman kita kesaksian tentang kebaikan Tuhan. Kita pas kesaksian itu pasti berkobar-kobar ya kan? Kenapa? Karena itu
semua keluar dari dalam. Itu semua keluar dari hati kita. Kalau kita ngaku kita anak Tuhan, tetapi kita gak semangat, tetapi kita gak bergairah, semakin hari semakin menurun, kita perlu pertanyakan dengan diri kita sendiri. Apakah fokus kita udah salah? Apakah tujuan kita udah salah? Atau kita cuman dibilang kayak cinta mula-mula aja, pas awal-awal disuruh lakuin apa, disuruh pelayanan apa, semua oke. Tetapi seiring waktu mengikuti Tuhan semakin memudar. Kalau kita anak-anak Tuhan ini tetap pelihara, tetap menjaga hubungan kita dengan Tuhan, semakin hari kita punya hubungan yang dekat banget sama Tuhan, kita itu akan semakin semangat. Tidak mungkin yang dekat sama Tuhan itu bisa makin pudar, bisa makin jauh dari Tuhan. Amin. Jadi kalau kita lihat di Lukas 24:30, di perikop itu dikatakan Yesus menampakkan diri di Emmaus. Teman-teman pasti tahu ya kisah ini ya, cerita ini ya. Jadi singkatnya itu, di mana ketika Yesus bangkit, dia bergabung bersama-sama dengan murid-muridnya. Murid-muridnya itu, orang-orang itu tidak satupun yang mengenal dia, mentandai dia. Jadi mereka kira Tuhan Yesus itu udah mati, udah gak ada bersama mereka. Nah, ketika sampai di ayat 32 dikatakan apa? Boleh tayangkan? Lukas 24 ayat 32. Teman-teman boleh bacakan? 3, 2, ya. Nah, dikatakan apa? Hati mereka berkobar-kobar ketika mereka berkomunikasi dengan Yesus, ketika Yesus menceritakan banyak hal kepada mereka. Hati mereka berkobar-kobar, bersemangat. Jadi dari kisah ini kita bisa lihat orang yang semakin dekat sama Tuhan, orang yang punya hubungan intim dengan Tuhan, orang yang selalu menjaga hubungan ini akan hatinya selalu berkobar-kobar. Yang kedua adalah antusias itu tidak tergoyahkan. Kita bisa lihat di Galatia 4 ayat 18. Galatia 4 ayat 18. Boleh next saja. Jadi kita lihat versi BIMK juga, yang versi lebih sederhana. Katakan gini, memang baik untuk bersemangat dalam hal-hal yang baik, asal selalu demikian. Dan jangan hanya kalau saya berada bersama-sama dengan kalian. Nah, di sini sayanya itu adalah Tuhan Yesus. Antusias itu baik, tapi kita harus note down kepada diri kita. Selalu demikian. Mau kapanpun, mau dimanapun, mau dalam musim kehidupan manapun, tidak terpengaruh semangat yang ada di dalam kita. Selama ada Tuhan di dalam kita. Selama kita tetap pelihara hubungan itu sama Tuhan. Contoh yang sederhana, ketika WL di atas mimbar, suruh jemaat-jemaat ke depan untuk lompat-lompat untuk memuji Tuhan. Apakah kita adalah jemaat yang kayak tiang bendera, kokoh tak berdaya kayak gitu? Disenggol pun cuman diem kayak gitu? Atau kita akan lompat-lompat memuji Tuhan? Tahu gak teman-teman, ketika kita lompat-lompat memuji Tuhan, ketika kita angkat tangan kita untuk worship, itu adalah ungkapan kita sama Tuhan, ungkapan cinta kita sama Tuhan. Nah, yang ketiga adalah antusias itu tidak jaim. Antusias itu tidak jaim, kita bisa lihat di Markus 8
ayat 38. Demikian firman Tuhan, sebab barang siapapun malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, anak manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapaknya, diiringi malaikat-malaikat kudus. Jadi kalau antusias itu jangan jaim. Kalau mau lompat-lompat ya lompat aja. Kalau misalnya mau nyanyi ya nyanyi aja. Jangan bilang aduh nanti fales. Gak apa-apa. Kalau lagi worship mau angkat tangan, mau meneteskan air mata ya gak apa-apa. Kalau misalnya mau berlutut atau mau lompat-lompat jangan khawatir orang kiri kanan melihat. Asalkan segala sesuatu yang kita lakukan itu dari hati. Dan untuk Tuhan, seperti tadi di awal firman Tuhan bilang, gak ada yang sia-sia. Karena apa yang kita lakukan ini bukan untuk menyenangkan hati manusia atau siapapun juga. Tetapi kita lagi menyenangkan hati Tuhan. Jadi ketika kita lakukan untuk Tuhan, gak boleh jaim. Gak usah peduli kiri kanan, mungkin ada yang liatin atau ada yang plototin. Mau lompat aja, mau nyanyi fales gak apa-apa. Mau lompatnya temponya beda gak apa-apa. Kalau misalnya takut ada cowok ganteng lihat hujat kita atau apa, biarin. Karena itu adalah ungkapan kita untuk Tuhan. Jangan sampai nanti suatu hari Tuhan datang, malah Dia yang malu untuk mengakui kita. Jadi 3 poin tadi meng-remind kita bahwa apa yang kita lakukan itu menyenangkan. Kita harus tetap jaga hubungan kita sama Tuhan, harus tetap pelihara. Jadi akhir-akhir di dunia ini tuh udah semakin sulit. Tekanan dari manapun akan datang. Kalau kita cuma berdasarkan semangat yang dari luar, excitement yang dari luar, kita akan loyo. Kalau misalnya kita gak ada Tuhan, kita pakai kekuatan kita sendiri, kita akan memudar. Antusias itu akan hilang. Jadi ketika kita punya Tuhan, antusias kita walaupun sekalipun kita di kantor mungkin ada masalah, di keluarga mungkin ada masalah, tetapi semangat yang keluar dari sini tetap akan bertahan, amin. Karena di dalam kita ada Tuhan. Rata-rata yang hadir pada malam hari ini semua pelayan. Pelayan-pelayan Tuhan, kita adalah sales-salesnya Tuhan. Yes, maybe mungkin hari-hari kita, mungkin hari ini ada tekanan apapun. Dari kantor mungkin, dari keluarga mungkin. Yang bisa mengsita energi kita, yang bisa mengsita waktu kita untuk bangun hubungan sama Tuhan. Ketika kita masih dikasih kesempatan untuk pelayanan, ketika kita masih dikasih kesempatan jadwal untuk di atas mimbar ini, ayo kita lakukan yang terbaik. Lakukan dengan semangat. Amin. Jadi sebagai sales-salesnya Tuhan, tahu gak sukacita yang tak terbayangkan ketika kita bisa melihat orang-orang itu pas dia datang, dia bisa merasakan hadirat Tuhan. Pas dia datang, bisa mengenal Tuhan, bisa dapat pemulihan, bisa dapat kesembuhan. Kalau kita lakukan itu dengan antusias, dengan hasil yang dimana kita bisa lihat orang-orang di sekeliling kita diselamatkan. Bukankah itu sukacita yang luar biasa? Amin. Saya persilakan PAW boleh naik.
Jadi anak-anak muda di sini yuk, jangan kendor, di mana kita tetap pelihara hubungan kita sama Tuhan. Karena kalau misalnya kehidupan kita menguasai dengan kekuatan sendiri, itu tidak mudah. Ada aja yang bisa menjatuhkan iman kita. Ada saja yang bisa merampas sukacita kita. Jadinya kita gimana? Kita lesu, kita gak berdampak. Yuk pelayan-pelayan Tuhan, kalau misalnya dikasih jadwal, seminggu sekali. Ayo kita kasihkan yang terbaik. Kita belum sama kayak PAW. Mereka masih mau latihan. Setiap ibadah mereka harus tampil. Yuk kita harus semangat kasihkan yang terbaik. Karena kita lagi memuliakan Tuhan. Kita jadi garam dan terang. Amin. Amin. Mari kita tundukkan hati kita. Terima kasih ya Bapa. Sharing pada malam hari ini telah selesai ya Bapa. Namun kami percaya Roh Kudus-Mu masih bekerja. Terus berkata-kata di dalam kehidupan anak-anak muda ini ya Bapa. Penuhi mereka agar setiap anak muda di tempat ini ya Tuhan bisa menjadi terang dan garam di mana mereka injak kakinya ya Bapa. Berikan mereka semangat yang daripadamu ya Bapa. Antusias yang daripadamu ya Bapa. Urapi mereka terus ya Bapa. Kami percaya ya Tuhan, Engkau punya rencangan yang luar biasa untuk anak-anak muda Believers ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Yesus. Kami serahkan mereka satu persatu di dalam tangan-Mu ya Bapa. Engkau urapi, Engkau tutup bungkus. Di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan, amin. Sebentar kita akan mendengarkan pengumuman. Dan untuk pengumuman tambahan, saya rindu bertanya apakah ada di antara kita yang baru pertama kali beribadah malam hari ini? Ada? Amin. Semua jemaat-jemaat yang setia. Haleluya. Dan untuk pengumuman berikutnya, ibadah raya besok kita akan dilayani oleh Pastor Johannes, Bapak Pembina kita sendiri, pada pukul 10 pagi di gereja kita yang tercinta ini dan berbarengan dengan sekolah minggu. Dan untuk pengumuman selanjutnya, di pro depan, ada apa kita? Ada potluck. Untuk menyambut 17 Agustus, Bipro minggu depan kita akan mengadakan potluck, yaitu makan-makan di gereja kita yang tercinta. Semua yang rindu untuk bersenang-senang ataupun fellowship, saya mengundang untuk teman-teman semuanya untuk hadir. Amin. Haleluya. Sekian pengumuman hari ini, kita akan memberikan persembahan. Sebelum itu kita mau berdoa dulu. Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini, hari yang luar biasa Tuhan. Kami boleh mendengarkan sebagian firman Tuhan. Biarlah Tuhan setiap firman yang ditabur boleh berakar dan bertumbuh dalam setiap kami Tuhan Yesus, anak-anak ini Tuhan. Dan juga Tuhan Yesus, biarlah kami Bapa menjadi anak-anak yang berdampak bagi sekeliling kami, menjadi terang dan garam bagi teman-teman kami, terkhusus Tuhan Yesus bagi keluarga kami Tuhan Yesus. Dan juga Tuhan Yesus berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu, biarlah Tuhan
Engkau pakai semakin luar biasa. Engkau berkati Bapa, baik di dalam keluarganya Tuhan Yesus, baik dalam pekerjaan Tuhan Yesus, apapun yang dilakukan kedua belah tangannya Tuhan, biarlah Tuhan membuat berhasil Tuhan Yesus. Berkati Tuhan Yesus, anak-anaknya biarlah bertumbuh menjadi anak-anak yang manis di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Dan sebentar lagi Tuhan Yesus, kami akan memberikan korban persembahan kami. Biarlah Tuhan Yesus, tiap tangan-tangan yang memberi, Engkau yang membalaskan berlipat-lipat kali ganda Bapa, agar semakin luar biasa di dalam Engkau Tuhan Yesus. Ini kami Bapa, kami siap memberi yang terbaik untuk-Mu. Haleluya. Amin. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan pecah, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Saya rindu untuk jemaat bangkit berdiri. Biar bumi akan biar bulan tak bercahaya lagi, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Shalalalalala, saya cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Shalalalalala, saya cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Shalalalalala, kami mengundang pada siapa? Cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Haleluya. Masih ada waktu ya, kita sama-sama mari kita naikkan satu pujian, kita berdoa sebentar supaya ibadah kita lebih berkenan di hadapan Tuhan. Haleluya. Ku ingin selalu bersekutu dengan Nikmati hadirat-Mu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama-Mu, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. sungguh indah bersamamu selamanya. Sekali lagi ku ingin selalu, ku ingin selalu bersekutu dengan nikmati hadirat-Mu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu
Jemaat Tuhan, saat ini, hari ini kita belajar bagaimana kita harus menjadi pribadi-pribadi yang antusias, pribadi yang bersemangat. Karena dengan bersemangat ada sinar kemuliaan Tuhan terpancar. Dengan lembut angkat kedua tangan, katakan, ku ingin selalu bersekutu dengan nikmati hadirat-Mu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidup. Sungguh indah bersamamu, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Mari sembah Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih. Syaralaba Yesus. Haleluya. Kami rindu Tuhan bersekutu denganmu. Engkau ajaib dan perkasa, Engkau mulia. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu dalam hidup kami. Syaralaba Yesus. Syaralaba Yesus. Syaralaba Yesus. Syaralaba Yesus. Syaralaba Yesus. Mari anak-anak muda berdoa. Sembah Dia, kami memuji-Mu Tuhan. Pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi Dia yang berkuasa. Engkau Yesus yang luar biasa. Syaralaba Yesus. Syaralaba Yesus. Syaralaba Yesus. Yaralaba Yesus. Yaralaba Yesus. Yaralaba Yesus. Yaralaba Yesus. Mari sembah Tuhan, hai jiwaku.
Muliakan Tuhan. Urapan-Mu mengalir bagi setiap anak-anak-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah. Haleluya. Terima kasih, terima kasih oh Tuhan, buat penyertaan-Mu, buat kekuatan-Mu. Terima kasih. Haleluya. Ucapkan syukur. Terima kasih oh Tuhan. Haleluya. Iya Bapa, kami mengucap syukur buat malam hari ini. Engkau Allah yang terus menyertai, Engkau Allah yang terus memberkati. Pujian firman sudah kami nikmati. Biarlah apa yang kami dengar pada malam hari ini dapat menjadi rema dalam kehidupan kami. Tuhan berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman. Tuhan semakin pakai, dahsyat dan luar biasa. Kami serahkan dalam tangan Tuhan pelayanan dan keluarganya. Kami juga berdoa bagi setiap pelayan yang sudah ambil bagian, WL, pemain musik, bahkan multimedia, usher. Tuhan yang semakin tambah-tambahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga rindu berdoa bagi ibadah Bipro ini Tuhan. Kami mau lawatan Tuhan ada bagi anak-anak muda di gereja ini Tuhan. Tuhan terus kirimkan jiwa-jiwa bagi Bipro. Biarlah Bipro bisa bangkit. Bipro semakin Tuhan pakai menjadi ibadah yang menyenangkan nama Tuhan. Biarlah ibadah pemuda ini terus penuh dengan kuasa dan urapan Tuhan. Berkati juga Bapak Pembina kami, Pak Hulu, Pak Jo, juga saya yang menggembalakan bersama dengan istri. Tuhan yang semakin pakai dengan dahsyat dan luar biasa untuk terus berjalan di jalan Tuhan. Berikan kami hati yang penuh kerendahan hati. Berikan kami roh ketaatan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami hancurkan kebebalan-kebebalan hati. Kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus semua kesombongan-kesombongan manusia yang sia-sia kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan setiap pelayan, setiap hamba-hamba Tuhan memiliki hati yang penuh dengan kerendahan hati. Hati yang mau dibentuk, hati yang mau diukir, dipahat oleh Tuhan saja. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Jemaat semua juga Tuhan berkati, Tuhan sertai apapun yang menjadi pergumulan. Tuhan yang berkati, Tuhan yang bantu, Tuhan yang tolong. Yang letih lesu berbeban berat, beri pengharapan yang senantiasa baru, beri kekuatan yang senantiasa baru. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Amin. Kami juga berdoa bagi ibadah hari Minggu, ibadah FA, doa malam, setiap ibadah yang ada di tempat ini Tuhan pakai. Biarlah tempat ini menjadi rumah doa. Bagaimana setiap jemaat semua berseru dan Tuhan mendengar, menangis dan Tuhan tolong di dalam nama Tuhan Yesus.
Terima kasih Bapa dalam sorga, terima kasih Roh Kudus buat semua penyertaan-Mu atas setiap kami pada malam hari ini. Mungkin besok kami akan kembali beribadah, sertai kami beristirahat dengan baik. Pertemukan kami di esok hari, di dalam nama Tuhan Yesus. Sertai kami dalam perjalanan pulang, tibakan di rumah kami masing-masing dengan selamat, tak kekurangan satu apapun. Sebelum kami berpisah, kami rindu menerima berkat-Mu. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Tuhan. Ku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Tuhan. Ku puji, ku sembah Tuhan. Ku puji, ku sembah Tuhan. Kekasih Tuhan, angkat kedua tangan-Mu. Tuhan memberkati engkau di kota, Tuhan memberkati engkau di ladang, diberkati adonan roti makananmu, diberkati sumur air minumanmu, diberkati keluar masukmu. Engkau menang dan bukan kalah, engkau kepala dan bukan ekor. Oleh karena itu pulanglah, terimalah berkat dari Bapa kita di sorga, dengan cinta tak berkesudahan dari Tuhan Yesus Kristus, dan kuat kuasa penyertaan Roh Kudus yang akan menyertai memberkati kita semua, mulai malam hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Setiap kita percaya terima berkat Tuhan, sama-sama katakan amin. Tuhan berkati, shalom.